Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan algoritma dan struktur data. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman ya, kita mengejar materi. Terakhir ya, kita sudah membahas bagaimana sih kita memberikan perintah kepada komputer gitu ya, agar dapat melaksanakan proses bisnis atau perintah-perintah yang kita inginkan gitu ya. Ya, bahasa pemrograman kan yang kita pakai generasi ketiga nih. Terutama nanti yang akan kita pakai, kita gunakan bahasanya JavaScript ya, teman-teman ya. Jadi bedakan nih nanti ya, antara JavaScript dengan Java itu berbeda ya. Yang kita akan pakai itu adalah yang JavaScript. Oke. Terus ini kan bahasa generasi keempat ya teman-teman ya, yang abstraksinya itu sudah seperti ketika kita memberikan perintah dalam bahasa Inggris ya, bahasa keseharian lah ya, dalam hal ini bahasa Inggris. Karena memang komputer ini berkembang pesatnya itu kan ya dilalah di bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa Inggris, bangsa Eropa gitu ya, terutama itu ya, karena walaupun yang peletak dasarnya itu kemarin kita sudah bahas bahwa yang menemukan algoritma itu adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi gitu ya. Tapi tetap perkembangan yang menggunakan teknologi komputernya itu tetap orang-orang barat. Nah, makanya mau nggak mau kita pakai bahasa mereka. Gitu ya. Walaupun pondasinya itu tetap yang memperkenalkan adalah dari orang-orang Arab gitu ya. Oke, jadi ini definisi algoritma ya. Jadi kita memberikan serangkaian instruksi yang terbatas ya. Jadi instruksinya itu tidak ngelambiar ibaratnya ya. Yang masing-masing mempunyai arti yang jelas. Jadi artinya jelas ya, memiliki. Jadi bahasa pemrograman kan karena dia termasuk dalam kategori bahasa, di samping dia menggunakan sintaksis tertentu gitu kan, dia juga harus memiliki arti ya. Kalau tidak memiliki arti kan kita jadi nggak tahu kan, atau komputernya nggak tahu apa maksud dari bahasa perintah kita gitu ya. Kemudian kita itu membuat algoritma nanti itu menggunakan tentunya ada sumber daya gitu ya. Nah, sumber daya komputer kita itu ya secara umum sekarang itu sudah jutaan kali lebih cepat ya, lebih poten ya, lebih memiliki performa itu dibanding dengan generasi komputer pada awal-awal ditemukan gitu ya. Bahkan superkomputer yang namanya ENIAC itu ya, tahun berapa 60-an kalau nggak salah, yang segede gaban gitu ya, segede ruangan, itu kemampuannya cuma 1/1000 dari HP yang kalian pegang sekarang gitu. Jadi HP kalian itu yang dimasukin ke saku, nah itu kecepatannya, kapasitas memorinya, kemampuan pemrosesannya, yaitu 1000 kali lebih cepat dari superkomputer ya, yang tahun 70-an lah ya, gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita menggunakan device ya atau peralatan secanggih itu, tetapi kita tidak bisa memiliki kemampuan sampai 1000 kali zaman belum ada device, itu kan dipertanyakan gitu ya. Kita pakai alatnya itu untuk apa gitu kan? Jangan-jangan kebanyakan untuk yang tidak berguna gitu ya. Nah, di samping kita melihat sumber dayanya ya, nanti kita juga harus menentukan waktunya juga. Tidak mungkin kan kita menciptakan algoritma yang
tidak pernah selesai, gitu ya. Gitu. Jadi algoritma itu intinya itu ya, kita masukin ada input, kemudian kita olahinnya di sini itu ya, kita itu melakukan serangkaian perintah gitu ya, yang mengolah input itu menjadi output yang kita inginkan, gitu. Misalnya nih kalau kita contohkan ya, kalau di deep learning ya, machine learning gitu ya, ini di kecerdasan buatan, kita bisa menginputkan gambar teman-teman ya. Misalnya diinputkan gambar gitu ya, misalnya di sini ada gambar orang misalnya ya, nanti dimasukkan ke algoritma, contohnya misalnya YOLO ya. Jadi ada algoritma namanya YOLO. Nah, silakan kalau kalian mau searching YOLO itu apa, dia dia computer vision gitu ya. Nanti dia bisa menghitung jumlah orang yang ada di sini. Nanti outputnya adalah jumlah orangnya ada berapa. Nah, gitu ya. Dan ini pemakaian seperti ini ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Kita bisa memasang kamera, kita bisa melihat traffic yang keluar masuk toko kita itu ada berapa orang, di jam berapa ramenya gitu kan. Kemudian bisa kita deteksi eh, apa sih namanya, dia beli barangnya apa gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan algoritma ini gitu ya. Jadi kita nanti bisa melakukan satu, jadi intinya input ini ya, ini kan kita olah teman-teman ya, itu menjadi output. Intinya itu informasi yang dihasilkan itu digunakan untuk membuat kita melakukan sesuatu hal lebih efisien. Gitu aja ya. Sekarang kan kalau lebih efisien, lebih efektif, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita lebih nyantai ya. Dengan hasil yang sama kita lebih nyantai sehingga kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Atau dengan hasil yang sama kita bisa menghemat banyak hal ya. Misalnya tadinya yang butuh karyawan 1.000 dengan adanya komputerisasi karyawannya tinggal 10 gitu kan. Jadi ada pemangkasan sebesar 990 karyawan, dikalikan misalnya gajiannya 1 juta aja udah menghemat hampir 1 miliar gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya itu duit teman-teman sebenarnya ya. Jadi yang mendrive kenapa kita perlu melakukan komputerisasi itu adalah ujung-ujungnya duit gitu ya. Gitu kan, intinya itu ya. Sama kita misalnya menggunakan robot gitu ya, ujung-ujungnya ya duit gitu lah, adanya efisiensi gitu kan, kapasitas produksi yang semakin meningkat dengan kualitas yang terjaga gitu kan, sehingga profitnya lebih banyak dan seterusnya lah. Intinya itulah ya teman-teman ya. Ini struktur algoritma kemarin sudah saya jelaskan dengan lengkap ciri-ciri algoritma, kemudian membuat algoritma itu menggunakan diagram alir gitu ya. Nah, terus ini yang penting teman-teman ya, bahwa di dalam satu algoritma yang kompleks apapun algoritmanya, itu kalau kita breakdown ke dalam bagian terkecil gitu ya, itu mesti masuk ke dalam 3 kategori ini ya. Pertama, algoritmanya itu ya, itu dia dijalankan berurutan gitu ya. Pokoknya perintahnya itu jalankan berurutan gitu ya. Terus sampai selesai gitu. Nah, ini jelas lah ya. Nah, nanti sintak-sintak yang akan kita pelajari ya ketika kita menggunakan bahasa pemrograman ya, dalam hal ini nanti JavaScript ya, apa namanya, di istilahnya apa ya, eh tadi saya mau bilang apa sih lu? Ya, itu berkutat dari algoritmanya itu mau berurutan, apakah percabangan atau perulangan ya. Nanti ada perintah-perintah yang membuat seperti itu ya. Kemudian nanti di level berikutnya, ini algoritma dasarnya teman-teman ya. Eh, itu ada, nanti ada istilah struktur data, ada istilah fungsi, itu apa gitu ya. Nanti fungsi itu ada macam-macam gitu ya. Ada callback function, ada fungsi rekursif gitu ya. Kegunaan fungsi untuk apa? Nah, itu abstraksi berikutnya. Sebenarnya kayak fungsi itu dia di luar algoritma sebenarnya. Dia hanya istilahnya apa ya? Satu cara untuk apa ya? Membuat algoritmanya itu lebih sederhana. Namanya modularity ya. Jadi algoritma yang
misalnya sangat besar gitu ya, itu nanti akan bisa dipecah-pecah menjadi algoritma yang kecil-kecil. Nanti dibagi ke dalam beberapa fungsi-fungsi gitu ya. Tapi itu nanti ya, yang penting kalian tahu bagaimana cara membuat program gitu ya, yang berurutan, kemudian yang percabangan, sama yang berulangan ya. Nah, kalau berurutan kan cuma dijalankan nih sampai selesai. Nah, kalau percabangan tidak teman-teman ya. Nanti yang dijalankan itu yang memiliki kriteria tertentu ya. Misalnya ini mulai ini ya, dari sini ke sini. Nanti kalau kriteria yang dipenuhi adalah ini, maka dia jalannya akan ke sini. Kemudian selesai. Ya, gitu. Jadi yang ini tidak dilakukan, yang ini tidak dilakukan, yang ini tidak dilakukan. Gitu ya. Itu namanya percabangan. Demikian juga kalau misalnya yang ternyata yang memenuhi kriteria itu yang ini. Nah, maka yang ini akan tidak dilakukan, yang ini tidak dilakukan, ya. Yang dilakukan adalah yang ini saja. Nanti jalannya ke arah sana. Oke, siap ya. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah algoritma yang berulang, gitu ya. Dan ini dijalankan selama kondisi ini terpenuhi, maka yang ini dan ini ya, ini akan dijalankan terus-menerus ya. Sampai kondisinya tidak terpenuhi baru dia berhenti. Nah, masing-masing algoritma ini memiliki ciri-ciri algoritma yang mana? Yang ini ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, pokoknya nanti ada apa namanya? Selalu berhenti ya. Selalu berhenti, kemudian dia presisi gitu ya. Nah, gitu. Nanti masalah ke depannya misalnya kayak tadi saya pernah nyebutin kok algoritma bisa mendeteksi ada orang sih di dalam satu video, ada berapa orang nih yang lewat misalnya ya, atau orangnya lagi ngapain gitu ya. Nanti kapan-kapan saya tunjukin ya, saya tunjukin eh, saya sedang belajar gitu ya, menggunakan YOLO tadi untuk mendeteksi orang yang ingin berbuat jahat. Nah, jadi nanti CCTV itu bisa di-feed ya, bisa dimasukkan videonya ke dalam program yang saya buat tadi itu, maka dia bisa mendeteksi orang yang memiliki gerakan mencurigakan misalnya ya. Gerakan mencurigakan ingin mencuri motor misalnya gitu ya. Ingin menodong gitu ya. Itu nanti bisa tahu. Oke. Lah, kalau misalnya sudah masuk ke kategori yang advance seperti tadi itu udah mulai ada abstraksi. Nah, abstraksi itu membuat abstrak sebenarnya ya. Jadi sesuatu yang kompleks itu gitu ya, kita sederhanakan, kita abstraksikan. Nah, makanya kekuatan dari eh, apa sih namanya algoritma itu nanti adalah abstraksi-abstraksi yang dibuat oleh manusia. Nah, abstraksi tadi itu nanti berkaitan dengan struktur datanya ya teman-teman ya. Itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, nanti atau kita praktekkan langsung ya teman-teman ya. Sebenarnya kalian kan sudah harus mulai memasang kemarin ya sudah saya suruh ya di slide benar saya stop sharing dulu. Di slide sebelumnya coba saya lihat Kemarin anu Pak izin ada belum bisa Pak. gimana Mas? Kemarin kita download yang ditugaskan itu masih ada kendala, ada keterangan yang nggak bisa di-download. Apa kemarin Windows apa ya? Menolak Pak komputer saya. Oh, pas mau masang apa Mas? Yang kemarin yang pertama berarti itu kemarin tak lihat dulu yang downloadan kemarin. Yang ini ya softwarenya ya. Iya itu yang not itu yang ketiga. Visual Studio juga belum bisa Pak. Yang ini Pak kemarin ini kemarin sudah Bisa saya uh-uh. ini Pak kemarin dibuka nggak bisa ini. Ini kan yang visual kan Pak.
Iya betul, Visual Studio Code. Sudah tak coba download. Itu itu hasil itunya Mas, itu hasil downloadnya Tapi nggak bisa dipasang, belum aplikasi bisa dipasang. ada pesan apa errornya? Run berarti coba nanti. Gini Pak, Windows komputer peringatan tidak Nggak mendukung. kelihatan. Mungkin Mas ini online-nya pakai HP ya, nggak pakai komputernya ya? Kedua Pak, saya pakai HP sama komputer Pak. Enggak, untuk online di linknya, link MS Team, Masnya pakai apa? Pakai HP Komputer ya? Pak. Ini Apa pakai komputer? Ini masuknya, masuk ke link saya ini. dua Pak. Ada yang komputer iya, pakai HP iya. Ini karena saya sekalian buka apa ya, kelihatan PowerPoint yang sedikit jelas. Saya itu ada dua nama itu di dalamnya Pak. Maaf, ada dua. Coba tadi Mas di Ini ya Pak. coba Ini ya Pak. dijalankan. Iya, jawaban aja. Ini jawabannya kayak Terus gini. error apa? This Pro, program does not ya Pak. bacanya Pak. This program does not support the Windows version. Ya, Oh, kamu pakai Windows versi berapa sih, Mas? 8 Pak. Versi 10 bukan? Apa 11? Versi 10 apa 11? 8 Pak, 8. Masih di mute apa ya? Suaranya nggak masuk. Oh, Pak, 8 Pak. Halo. Iya Pak. Versi berapa, Mas? Berarti itu Windows-nya 8. nggak support. Ya, Atau kamu downloadnya yang X86 ya, Mas ya? Bukan X64. Coba saya share lagi ya. Nih, ke VS Code download ya. Nah, jangan-jangan gini, kamu itu downloadnya bukan yang 64, gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, kalian itu download untuk Windows 10 atau 11 ya. Yang ini aja, diklik. Nanti, oh ini udah otomatis sih. Dia otomatis X64. Jangan-jangan ya masnya benar. Ini semuanya X64 loh sekarang loh. Jangan-jangan Mas Muhammad Herudin jenengan itu masang Windows-nya itu X86 ya, bukan 64. Jadi yang 32 bit. Saya nggak tahu di iya sini Pak. kok nggak ada 32 bit ya. Biasanya ada pilihannya. Jadi saran saya Windows-nya diinstal ulang, pakai Windows yang 64 bit ya Mas ya. Dipasang Ini ulang. 64 sih. Coba kalau VS Code down 32 bit download ada nggak? Hmm. Jadi memang kalau di Visual Studio Code yang resminya itu yang 32 bit itu sudah dihentikan supportnya sebenarnya. Makanya di sini nggak ada pilihan 32 bit. Dulu sih mungkin ya masih ada gitu ya. Jadi sekarang sudah nggak ada. Jadi nanti yang kalau dipasang terus ada bilang tidak support, berarti Windows-nya masih Windows yang versi 32 bit. Ya, jadi nanti tolong ya teman-teman diinstal ulang aja Windows-nya ke versi yang 64 bit. Boleh Windowsnya yang nanti diulang. apa ya ke apa namanya tukang laptop kalau misalnya nggak pinter masang ya itu juga nggak apa-apa sih.
Itu ya. Jadi nanti Minta Pak itu tamu saya Pak, biar pakai komputer Pak, biar lebih jelas. Saya masuk dua. gimana Mas? Izin itu yang Herudin komputer minta dimasuk Pak, biar saya bisa lihat di komputer. Suaranya putus-putus Mas. Oh, iya Pak, nanti bentar. Jadi VS Code itu sudah tidak support 32 bit ya. Itu yang Tidak support iya Pak. Windows 32 bit. Sehingga sudah tidak ada apa sih namanya installernya ya. Jadi nanti cara ngecek Windows-nya 32 bit atau tidak, silakan tekan run, kemudian tekan ini ya, Windows yang ini ya. Tekan ini. Kemudian jalankan sistem information. Nah, nanti di sininya ada mana ya? Kok nggak ada ya? Ini Windows 11 Pro. Oh, bit-bitnya nggak ada ya. Nggak kelihatan di sini. Atau ke sistem configuration apa nih? Saya lupa. Oh, bukan sistem configuration. Ininya ini nih ya. Jadi X64 ini. Nah, ciri-cirinya di sini. X64 ini. Itu Windows-nya. Kalau masih 32 atau X86 gitu ya, tulisannya X86. Jadi nanti di sistem information dilihat aja sistem tab-nya ya. Jadi nanti di sistem information lihat sistem type. Nah, itu harus sudah tertulis X64 ya. Ya, bukan X86 gitu ya. Iya. Izin Pak, Nah, itu kalau yang masih nama Herudin minta masuk Pak, lobby itu yang komputer biar naik. Saya pakai Oh iya, komputer. iya. Ya biar Oh gitu jelas gitu Pak. gitu gitu. Mohon maaf. Ya, Ya, ya. ini pakai dua alat. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti Windows-nya pakai yang 64 bit. Sepertinya itu sih yang jadi masalah. Ya daripada nanti kalian repot-repot apa namanya? Ya karena nanti ke depan ya. Jadi 32 bit itu sebenarnya teknologi lama banget itu ya. Jadi dari tahun 2005 pun sebenarnya udah disuruh apa namanya? Sarankan kita untuk beralih ke versi yang 64 bit. Cuma karena demi kompatibilitas masih dipertahankan. Sampai akhirnya sudah mulai apa namanya? Ya sudah nggak dipakai lah ya. Gitu. Jadi ini ternyata sudah X64 semua nih di sini. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi intinya ya nanti kalian install ini Visual Studio Code, Google Chrome, kemudian Node.js sama Draw.io ya. Kemungkinan yang Node.js juga begitu ya. Yang versi 64-nya sudah nggak ada. Kemungkinan lah ya. Coba kita lihat. Node.js download. Nah ini. Kan sudah nggak bisa dipilih nih X86-nya. Udah di gray ya. Kalian lihat nih. Berarti memang sekarang saya juga baru ngeh nih. 32 bit benar-benar sudah tidak disupport ya, sudah ditinggalkan. Makanya silakan Windows-nya diganti yang X64. Kalau nggak salah Windows 10 itu masih ada dua versi ya. X64 sama X86. Kalau Windows 11 sih kemungkinan sudah X64. Nah, itu kalau mau aman masang Windows 11 nggak apa-apa. Ya, jadi tadi Mas Hairudin itu tidak bisa memasang VS Code ya sama Node.js karena dia masih OS-nya masih 32 bit ya. Jadi nanti silakan diganti OS-nya ya. Diganti OS-nya.
Nah, jadi nanti silakan install Windows yang 64 bit ya. Atau orang nyebutnya X64. Nah, jadi install ulang ya, komputernya datanya di backup dulu ya, nanti harddisknya di wipe, kemudian dipasang Windows baru. Oke ya. Ya. Nah nanti kalau sudah teman-teman ya, ini kita mulai dulu ya. Kita mulai bagaimana sih cara menjalankan JavaScript ya. Kemarin kita sudah bahas teman-teman ya, JavaScript itu memiliki ini ya. Jadi sejarahnya JavaScript itu dia adalah engine di dalam browser teman-teman ya. Karena orang waktu itu ya sudah mulai banyak menggunakan aplikasi berbasis web gitu ya. Awal-awal tahun 20, tahun 2000 lah ya, tahun 2000 maksudnya. Itu makanya ada engineer ya, saya lupa namanya. Itu eh apa ya namanya? Mengeluarkan JavaScript itu biar bisa dijalankan di luar browser. Nah, makanya dibuatlah Node.js ini, gitu ya. Node.js. Ini biar JavaScript-nya tidak jalan di browser. Nah, karena kita masih di awal gitu ya, saya akan menunjukkan bagaimana menjalankan JavaScript tetapi masih menggunakan browser ya. Ya, makanya kalian butuh browser. Nanti di sini browsernya saya pakai Chrome ya. Kalian butuh browser gitu ya. Kemudian nanti jadi gini ya teman-teman ya. Silakan nanti kalian bikin folder, terserah namanya di mana, tempatnya di mana, untuk naruh codingan kalian ya. Ini saya naruhnya di bahan kuliah ya, di analisis dan struktur data. Saya bikin folder baru ya, 20251 Pantura gitu ya. Saran saya teman-teman ya, membuat foldernya itu, ini sebenarnya saya salah nih ya. Itu jangan, kalau khusus untuk codingan ya teman-teman ya. Kalau untuk data kalian nggak masalah ya. Misalnya kalian ada besar kecil, terus ada spasi, ya, kayak gini itu nggak masalah. Tetapi khusus untuk codingan itu silakan membuat nama foldernya itu pakai huruf kecil semua ya. Kayak gini misalnya ya. Gitu. Ya saya sarankan itu ya. Terus nggak boleh ada spasi. Nggak boleh ada spasi, huruf kecil semua. Demi kemaslahatan umat. Jadi nanti kalau dimasang ke server ya itu istilah kemungkinan untuk errornya sedikit gitu ya. Oke, ya saya rasa membuat folder seperti ini kalian nggak perlu saya ajarin ya. Buat folder silakan. Nanti bikin folder baru lagi, kita kasih nama pertemuan ya. Misalnya kita pertemuan ke-10 ya. Kita kasih P10 aja deh, P10 seperti ini. Gitu ya. Nanti kalau sudah teman-teman ya, kan di Pantura ini ya, di folder Pantura ini, ya misal di folder ini ya, sudah kita buat P10, nanti ada di pertemuan ke-11 kita juga buat folder pertemuan 11 misalnya ya. Ya. Dan nanti di sini silakan kalian bisa klik kanan, terus show more option, harusnya ada open with code ya, seperti ini ya. Tetapi kalaupun tidak ada gitu ya, nanti bisa kalian buka Visual Studio Code-nya saja. Misalnya VS Code ya, kalian jalankan seperti ini. Nanti kan tampilannya sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau nanti kalian open folder saja. Open folder ya. Ke folder yang tadi dibuat. Saya buatnya di sini, kemudian di bahan kuliah codingan, terserah ya, di Pantura ini kalian select foldernya aja. Nah, nanti di sini akan muncul folder-folder ya, teman-teman ya. Nah, ini tampilannya seperti itu. Ini ya. Ini ada update, saya lihat aja. Oke. Ini di sini ada Copilot nih. Jadi sekarang kalian bisa coding menggunakan AI. Ya silakan kalau mau
Benar, ini ada yang share screen. Ya, izin Pak, itu kayak gitu Pak. Salah Ya, saran bacanya saya, tadi. oke. Saran saya Mas ya, itu bahan kuliahnya pakai huruf kecil semua terus tanpa spasi. Ya, nanti diedit aja ya, diubah ya. Gitu. Soalnya apa ya, biar kebiasaan ya di kita itu kalau coding itu silakan pakai huruf kecil semua sama untuk penamaan filenya ya. Sama jangan pakai spasi. Kenapa? Karena membuat rancu nantinya ya. Jadi tulisan misalnya P10 dengan P huruf kecil sama P huruf besar itu kalau di Windows itu dibedakan gitu ya. Boleh, tetapi kalau Hmm, di Linux itu tidak diperbolehkan gitu. Atau saya kebalik ya. Saya kebalik. gitu. Kalau P besar gitu ya di Windows, misalnya kalian bikin ya, yang satunya menggunakan P kapital, satunya menggunakan P kecil itu kalau di Windows tidak boleh. Maka Windows akan melarang. Gitu. Coba saya share punya saya dulu ya. Oke. Ya, jadi silakan dibikin hurufnya kecil semua ya. Oke, nanti kalau udah muncul seperti ini teman-teman ya, untuk pembelajaran kita ya, silakan kalian bikin folder baru di dalam, misalnya kita kan pertemuan 10 nih ya, bikin folder baru, klik kanan saja ya, nanti akan muncul new folder, bikin folder namanya SRC ya, untuk menampung kode sumber kita. Jadi nanti kalau kalian lihat di sini ada P10 sama ada subfoldernya SRC ya. Nah, nanti di P10 ya, kalian klik kanan, bikin file baru, kalian kasih nama index.html. Nah, jadi ini kita akan coba menjalankan JavaScript di browser. Karena kita menjalankan JavaScript-nya di browser, maka kita butuh entry point ya. Jadi titik untuk masuk. Nah, titik untuk masuknya adalah index.html ini ya, karena semua file yang dibaca sama browser itu ekstensinya adalah HTML ya. Kemudian nih ada tambahan ya teman-teman ya. Kalian jangan lupa, ini nanti saya tambahkan. Kalian harus memasang beberapa extension ya. Saya lupa. Ya setelah VS Code terinstall ya. Silakan install namanya extension ya. Jadi VS Code itu punya extension yang akan membantu kita untuk melakukan coding dengan lebih enak gitu ya. Ini extension yang harus kalian install ya. Kalian mencet ini nih di sini ya. Ada jalan extension kan? Nanti kalian pencet, kalian klik ya. Kemudian cari extension yang diperlukan ya. Bentar. Saya sebenarnya udah ada banyak nih extension. Yang perlu kalian lakukan adalah menginstal namanya live server ya. Kalian ketik aja live server ya di sini ya. Cari yang ini ya. Oke, yang ini ya. Jadi kalian klik misalnya ada banyak ya. Cari yang bikinannya Read Weekday ya. Jadi nanti kalian install live server oleh Read Weekday ya. Oke. Ini tenang aja ya. Ini videonya saya rekam. Nanti saya upload ke YouTube. Kalian bisa lihat ya. Nanti pastikan di sini sudah jalan ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Aduh, benar nih. Sejanjian nama teman-temannya baru datang nih. Benar ya, saya angkat telepon dulu. Oke. Oh,
Aduh nih teman saya baru datang nih. Coba saya lanjutkan bentar ya. Intinya kalian masang live server dulu ya. By read weekday, kemudian pasang apa lagi ya? Ini auto rename tag ya. Auto rename tag by Junhan ya. Ini untuk membantu aja. Jadi nanti kalian tidak bingung loh. Kok Pak Yusuf kalau ngoding bisa cepat banget ya? Karena memang ada bantuan-bantuan extension seperti ini ya. By Junhan ya, ini yang harus kalian pasang dulu. Kemudian ini saya masang banyak karena ya saya lagi belajar AI juga gitu kan. Ada Docker. Nah, ini penting juga nih. Jangan, yang ini dulu aja deh. ESLint ya. Nanti kalian pasang ESLint by Microsoft. Kemudian Git. Bentar, GitLens perlu nggak ya? Ini aja. GitLens nanti aja dulu deh ya. Ada ML boilerplate by Sid the Slot. Namanya medeni teman. Flash server sudah ya. Ini nggak perlu, PHP kita udah nggak pakai. Jadi saya ngajar generasi sebelum kalian ini menggunakan PHP ya. Tapi saya udah mengajar JavaScript sekitar 3 tahun. Ya, jadi yang kemarin masih tugas akhir ya itu masih menggunakan PHP. Prettier, ini kok kayak udah nggak dipakai sih. Oh ini sudah nggak dipakai ini. Karena Prettier itu sekarang sudah langsung disupport sama, jadi yang ini aja deh. Yang 5 aja ya, Prettier ESLint. By Rebecca Facet. Python ya, kalau kalian belajar Python ini yang harus dipasang. Mungkin kalian kemarin masang ini ya. Ini saya masang Python untuk belajar AI ya. Bikin robot. Ya kayaknya ini sih, ini dulu. Ini nggak perlu. Ini apalagi ya, kita nggak dipakai. Oke, jadi nanti teman-teman tolong bikin ini ya. Setelah dipasang VS Code-nya, klik extension, kemudian cari aja di atas ini, kemudian diinstal semua ya yang ada di sini ya. Nanti saya kasih di WAG, nggak apa-apa wis. Oke. Oke, kembali ke sini ya teman-teman ya. Kita sekarang mau bikin Hello World dulu ya. Perhatikan nih susunan foldernya teman-teman ya. Nanti kalian gunanya folder buat apa itu penting banget teman-teman ya. Nanti untuk membuat struktur project ya seperti yang kemarin saya tunjukkan itu nanti foldernya sebaiknya disusun seperti
istilahnya apa ya? Bukan perjanjian ya, seperti ya intinya tidak ada aturan ya, cuma biar lebih mudah, terutama misalnya kalau kalian bikin kodenya itu secara bareng-bareng ya, ada beberapa orang ya sebaiknya diatur ya. Jadi nanti kode JavaScript-nya itu ditaruh di folder src dulu, gitu ya. Klik kanan, new file, kasih nama script aja ya, script.js. JS itu JavaScript ya, gitu. Jadi nanti di folder pertemuan 10 itu isinya file index.html sama folder src ya. Nanti di dalam folder src itu ada namanya file script.js, gitu. Oke ya, dipahami ya. Nanti diikutin aja dulu sambil dipahami. Kemudian kalau ada error ditanyakan ya. Kemudian di index HTML teman-teman ya, daripada kita ngetik susah-susah ya, karena kalian sudah memasang HTML boilerplate ya, boilerplate ya. Jadi ini harus dipasang dulu yang ini ya teman-teman ya. Kalau enggak nanti yang saya lakukan itu tidak bisa kalian lakukan. Jadi daripada kita ngetik banyak-banyak ya, kita pakai tanda seru aja satu seperti ini ya. Tanda seru. Ini namanya emet ya, emet namanya ya untuk menggunakan coding gitu ya. Kemudian kalian pencet tombol tab ya. Tombol tab nanti akan otomatis muncul seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngetik sekali apa langsung seperti ini gitu ya enggak ya. Nah, ini yang disebut sebagai struktur HTML, teman-teman. Jadi semua web, aplikasi web itu memiliki struktur seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti head itu apa, body itu apa, itu sambil jalan ya, saya jelaskan ya. Intinya setiap dokumen HTML itu strukturnya ini. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ingin menjalankan ini, teman-teman ya, menjalankan file index HTML, kalau kalian sudah memasang live server, ya ini live server ini kalian sudah pasang, ya. Ciri-cirinya apa? Di bawah sini tuh ada tulisan go live nih. Lihat ya, di bawah kanan ini ada tulisan go live. Ya, kalau kita sorot ada tulisan di situ tuh. Klik to run live server. Jadi untuk menjalankan live server. Intinya ketika kalian ngeklik go live ini, kalian harus klik yang file HTML-nya ya, bukan file JavaScript-nya. Tapi yang HTML kalian klik dulu, baru kalian jalankan. Nanti dia otomatis akan menjalankan Chrome yang menuju ke localhost, kemudian ini servernya nih teman-teman. Nah, jadi di sini itu nanti untuk melihat apakah program kita jalan apa tidak. Gitu ya. Ini saya jadi dua ya. Saya geser di sini. Nah, sekarang kita coba ubah HTML-nya ya teman-teman ya. Lihatnya kalau kalian sorot di atas ini ada tulisan dokumen kan? Di atas itu ya teman-teman ya, dokumen. Nah ini sebenarnya title ya, judulnya apa? Kita ganti aja di sini, judulnya pertemuan 10. Jangan lupa kalian save ya. Save itu menggunakan Ctrl S. Atau di sini bisa, kemudian file, kemudian save ini ya. Ini singkatannya nih, Ctrl S. Jadi kontrolnya ditahan, mencet huruf S. Ya. Maka di sini akan menjadi pertemuan 10. Ya kan? Berubah deh. Jadi pertemuan 10 yang tadinya dokumen. Ya. Nah ini posisi di sini itu tampilan posisi untuk body teman-teman ya. Nah ini kalian ikutin saja dulu. Ada elemen di HTML namanya H1 namanya heading ini ya. Kalau kalian pencet H1 kemudian seperti ini dia otomatis ya akan menuliskan pasangannya. Ini namanya hypertext markup language ya. Jadi singkatan HTML itu seperti ini. Intinya apa? Yang di dalam tanda lebih besar dan lebih kecil seperti ini itu namanya tag. Nah, gitu. Ini kita mau menuliskan di sini pertemuan 10 ya. Kalian save, nanti otomatis ini akan muncul ya. Jadi semua yang muncul di halaman web itu ada di antara body ini. Misalnya kalian ingin membuat paragraf di sini ya, kita kasih tag paragraf. Kalian bikin lorem. Nah, kayak gini misalnya ya. Ini lorem ipsum itu
bikin kata-kata nggak jelas, tetapi yang mencerminkan apa sih paragraf gitu ya. Silakan kalian cari deh lorem itu apa sih ya di website ya. Oke, jadi seperti ini paragraf ya. Ini heading 1, ini paragraf gitu. Jadi pokoknya semua yang ada di sini itu akan ditampilkan di dalam sini. Nah, masalahnya ketika kita menjalankan JavaScript itu tidak muncul di sini teman-teman ya. Karena JavaScript itu jalan di belakang layar. Gitu ya. Nanti JavaScript itu munculnya di sini teman-teman nih. Kalian klik kanan ya di Chrome-nya, kemudian inspeksi ya. Di sini muncul ada banyak, ada elemen, ada konsol. Kalian cari yang konsol ya. Klik. Nah, nanti JavaScript muncul di sini gitu ya. Nah, apa namanya? Sementara kita nanti bermain-main di sini dulu sebelum menggunakan Node.js ya. Nanti ketika membuat aplikasi real, kalian akan menggunakan satu framework teman-teman ya. Bisa menggunakan Node.js, bisa menggunakan Boon gitu ya. Kalau di JavaScript gitu ya, ada Boon, ada Node.js, ada dua itu sih. Sekarang ini lagi berkompetisi dua. Jadi ada dua engine yang di luar web browser yang menggunakan JavaScript. Ya, jadi setahu saya nanti koreksi ya kalau kalau ada yang lain ya. Jadi setahu saya ada terdapat nanti saya itu ya saya dua engine JavaScript di luar web browser ya. Jadi dijalankannya itu di luar lingkungan web browser. Jadi anggap aja setiap bahasa pemrograman itu kayak ikan teman-teman ya. Kayak hewan lah ya, bukan kayak ikan, kayak hewan. Jadi kalau ya kayak ikan lah ya, kayak ikan lah saya analogikan kayak ikan. Misal ikan air tawar ya harus dicemplungin ke air tawar gitu ya. Nanti kalau ikan air tawar dicemplungin ke ikan ke air asin nanti dia akan mati. Demikian juga bahasa pemrograman ya. Jadi JS itu pertama kali kan didesain di web browser ya. Ibaratnya JS itu asalnya ikan ya yang harus dijalankan di air asin misalnya gitu ya di web browser. Tapi ternyata ada seseorang yang memodifikasi ikan tersebut ya menggunakan operasi genetik apa sehingga bisa dijalankan di luar lingkungan browser. Mungkin jadi di air asin atau di air payau gitu ya. Terus tahu saya ada dua teman-teman ya, itu Node.js sama Boon ya. Mungkin ada yang lain, saya nggak tahu. Cuma yang terkenal itu memang Node.js ya. Ini sudah proven dari awal. Ini mbah nih ya, ini mbah-mbah gitu ya. Nah, ini pemain baru teman-teman ya. Ini cicit kali ya, atau anak lah ya. Jadi ini sedang berkompetisi nih, dua ini. Tetapi karena ini mbah-mbah pengalamannya lebih besar, sudah dikenal banyak orang. Wah, pokoknya udah boleh dibilang Node.js ini sudah menjadi de facto itu penguasa engine JS di luar web browser ya. Gitu. Coba nanti kalian cari deh Node.js vs Boon itu apa? Bacanya ban ya, apa-apa. Nah, nanti Node.js itu memiliki banyak framework teman-teman ya. Frameworknya itu ada banyak. Ya, ada Next ya, ada Next, ada Node-X, macam-macam lah, ada banyak saya enggak. Dan yang akan kita pelajari itu Next.js teman-teman ya, Next.js. Ke depan sampai nanti kalian kuliah selesai bikin aplikasi jadi itu kita gunakan Next.js. Gitu. Ada yang nyariin Pak pakai Boon aja. Ini Boon keren sebenarnya nih ya. Dia kecepatannya bisa 20 kali lebih cepat dibanding Node.js. Cuma masih banyak bug-nya, masih banyak errornya dan belum dipakai banyak. Tapi nanti konsepnya kalau kalian sudah menguasai ini ya ketika migrasi ya berpindah ke Boon lebih gampang lah gitu ya. Oke, paham ya? Jadi sementara kita jalankan di web browser ini airnya teman-teman ya. Ini airnya, ini ikannya itu yang ini. Jadi kita pertama kali coba ya, apakah JavaScript-nya itu dijalankan benar di web browser? Silakan nanti indeks kan sudah ya tadi ya saya tampilkan. Kalian klik di JavaScript, silakan ketik perintah console log katakanlah
biasanya kan kita membuat baru pertama kali pro coding itu menggunakan hello world kan, gitu ya. Gitu ya, udah kayak gini. Jangan lupa nah ini perintah JavaScript nih teman-teman. Selamat kalian bisa membuat perintah ini. Tapi ketika kita save ya, kan di sini nggak loh, kok nggak ada pengaruh Pak di sini. Nah, kuncinya di sini ya, karena di indeks HTML ini sebagai pintu masuknya. Jadi ibaratnya ada kolam ikan gitu ya, masuknya lewat indeks HTML. Caranya gimana? File tadi itu dipanggil di sini. Menggunakan perintah apa? Script kayak gini ya. Terus ditulis di sini source dalam tanda petik ya, src script. Jadi kita manggil script yang ini ya, karena kita ditaruh di folder src maka harus ditambahkan src garis miring ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, kalau skripnya ditaruh di P10 gimana? Ya ininya nggak perlu. Cuma ini bukan praktek terbaik ya. Saya paksa kalian untuk membuat seperti ini dulu. Nah, jadi diingat ya. Nah, ini kalau ini udah di save, di sini akan muncul. Oh, kok masih error ya? Hmm. Oh, kok src ya. Jadi ini filenya nggak menemukan ya. Tuh. Script script JS tidak ditemukan karena saya tadi salah ngetik ya. Sekarang kalau kita save, nah muncul di sini hello world. Oke ya, selamat Anda sudah menjalankan aplikasi JavaScript. Gitu ya. Oke. Jadi kemarin waktu kalian belajar Python seperti ini juga kan ya. Hello world gitu kan. Nah, udah intinya begitu ya. Nanti saya tunjukin misalnya algoritma yang berurutan ya. Kita coba ya. Algoritma berurutan. Berurutan. Kalian bikin assignment, ini namanya assignment ya. Jadi ciri-ciri algoritma ada assignment ya. Misalnya let A sama dengan 10 gitu ya. Let B sama dengan misalnya 20 gitu ya. Nanti kita ketik console log ya di sini A plus B itu berapa gitu ya. Nanti ketika kita save muncul 30 di sini. Nah, perhatikan di sini ada tulisan script.js kemudian apa namanya apa namanya petik 2 ya titik 2 terus 1. Ini maksudnya apa? Maksudnya hasil yang ditampilkan di sini itu menjalankan file script.js ya, ini script.js di baris pertama. Nah, ini baris pertama. Jadi nanti kalau misalnya ada error ya, contohnya nih, kalian memberikan perintahnya salah. Misalnya konsolnya nulisnya konsol gini. Ini ya, salah ya. Kok dibenerin ya? Aduh, ini kok dibenerin. Saya sengaja mau nyalain itu. Karena saya udah pakai tadi ya, otomatis jadi dibenerin. Jangan konsol ya, misalnya gini deh. Aduh, jadi dibenerin. Misalnya console.log kayak gini ya. Nah, ini kan perintah yang salah. Kalau kalian save, di sini akan error di sini ya. Console is not defined. Jadi kalian kalau jangan bingung ya kalau ada tanda silang gini, cari aja oh ini filenya script.js, kemudian baris keberapa. Oh berarti yang bikin error tuh ini. Ini bikin error. Nah, ya. Oh ternyata saya salah ngetik gitu ya. Harusnya konsol gini. Ya, kalau kalian save jadi muncul kan script 8. Oke ya. Ini saya hapus aja. Nah ini algoritma berurutan nih teman-temannya. Gitu. Atau kalau misalnya kalian mau bikin perintah ya. Jadi ini namanya assignment teman-teman ya. Assignment itu membuat memori, memori. Ya di memori itu kita buka ruangan, kita kasih nama A, di dalamnya itu angka 10. Itu namanya assignment ya. Penugasan ya. Nah, nanti kalau ada perintah misalnya kita bikin variabel baru ya, namanya misal C sama dengan A plus B. Seperti ini juga bisa ya. Ini namanya perintah, bukan perintah, namanya penjumlahannya ya, penjumlahannya. Gitu. Nanti kalau kita, kan ini kita ambil isinya kan, 10 ditambah 20 ditaruh di C nantinya ya.
Nanti kalau kita log konsol log C seperti ini, nanti di sini juga munculnya 30. Gitu ya. Jadi ini algoritma yang berurutan, teman-teman. Mau sepanjang 1000 baris ya, kalau perintahnya seperti ini dia akan dijalankan secara berurutan. Ya, jadi kalian silakan nanti dicoba dulu ya di rumah seperti ini ya, diikutin dulu ya, diikutin, diserap, dipahami gitu ya. Nanti yang benar-benar stuck atau bingung, misalnya ada error yang stuck, itu silakan boleh ditanya, di capture nggak apa-apa ya, di WA group nggak apa-apa. Oke ya, ini perintah pertama deh. Nah, masih nggak apa sih, biarin. Jadi console log itu perintah di JavaScript untuk menampilkan sesuatu di konsol ya. Ini ada konsol di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terus, dah. Jadi gini ya, kalian coba seperti itu. Sebelum kita nyoba yang lebih kompleks lagi. Oke ya, ini sudah. Dan nanti yang di Node.js kapan-kapan teman-teman ya. Kalau sempat di semester ini, kalau tidak ya di semester depan. Karena ada dasar pemrograman, kita sudah pakai Node.js juga. Oke, kalau sudah kita kembali ke struktur datanya ya. Oke. Nah sekarang ini kuliah kita nih, apa hubungannya struktur data dengan algoritma teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, ceritanya itu, jadi komputer itu kan culun temannya sebenarnya ya. Dia itu nggak bisa apa-apa. Ketika dia ingin memproses sebuah data ya, komputer itu harus kita kasih tahu data yang disimpan itu sebenarnya datanya apa, gitu ya. Lah datanya apa itu namanya struktur data teman-teman ya, gitu. Misalnya nih, kalau struktur datanya angka seperti ini misalnya teman-teman ya. Jadi mana ini sama, aduh, kok nggak jajaran ya? Nah, ini sama ini ya misalnya ya. Ini berarti angka ya. Berarti dia struktur datanya adalah integer. Nah ini nanti kita apa namanya sebut bahwa variabel B itu memiliki tipe data integer. Nah, integer itu tipe data primitif teman-teman ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, ini ada istilahnya ya. Oke, jadi untuk memberitahu bahwa komputer, bahwa memori tersebut isinya apa, itu namanya struktur data. Dan ini sangat penting teman-teman ya. Karena memberitahu komputer apa sih yang disimpan di memori tersebut itu apa gitu ya. Gitu. Ya, jadi nanti jangan bingung. Terus ya, nah ini, struktur data menentukan bagaimana tipe data dari sebuah variabel. Jadi saya bilang seperti itu ya. Itu menyimpan data ketika diterima, diproses, dan dikeluarkan oleh sebuah algoritma. Gitu ya. Nanti teman-teman ya, tipe data itu, struktur data itu ya, itu jenisnya banyak. Secara umum seperti ini. Ya. Jadi struktur data itu dibagi ke dalam dua. Pertama primitif ya teman-teman ya. Kenapa disebut primitif? Nah, kalau primitif ini biasanya itu sudah disediakan secara natif oleh bahasa pemrogramannya. Termasuk di dalamnya tadi integer ya, saya sudah bilang ya integer. Kemudian karakter. Kalau karakter itu seperti ini teman-teman. Kita bikin lagi ya. Misalnya let alamat, variabel alamat isinya jalan misalnya Haji Ahmad Dahlan ya. Ini alamat jalan. Nah ini namanya tipe datanya karakter ya. Karakter seperti ini. Nah ini tipe data karakter. Kalau ini karakter itu apa ya? Tipe data yang apa ya? Jadi bukan huruf teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang karakter huruf itu salah. Soalnya angka pun ya. Misalnya nomor
88 ya. Ini angka ini sebenarnya masuk ke karakter juga gitu ya. Cuma ketika angka dianggap sebagai karakter itu dia tidak bisa dioperasikan aritmatika ya. Jadi nanti ada operasi penjumlahan itu harus tipe datanya angka. Jadi tidak boleh karakter. Atau ada yang nyebut lagi kalau karakternya lebih dari satu teman-teman itu namanya string ya. Ini karakter itu sebenarnya satu huruf itu karakter ya. Jadi misalnya kayak gini deh. Misalnya lihat jenis kelamin ya mas. Jenis kelamin ya. Kita singkat laki-laki itu L. Kayak gini ya. Ini namanya karakter sebenarnya. Nah, ini satu huruf ya. Tapi kalau banyak huruf itu namanya string. Ya, ini string sebenarnya. Saya lupa, agak salah dikit ya. Ini banyak huruf. Lebih dari satu huruf lah ya. Lebih dari satu huruf. Tapi ya sama aja intinya ya teman-teman ya. Baik karakter sama string itu sebenarnya satu jenis ya. Cuma nanti kalau kalian cari ya bedanya cara menyimpan. Jadi cara komputer menyimpan string itu seperti apa? Sebenarnya itu dalam bentuk array ya. Nanti array ada pembahasan sendiri teman-teman ya. Jangan khawatir. Dalam bentuk array yang isinya itu karakter-karakter namanya disebut sebagai string gitu. Oke, yang penting kalian pahami dulu ada string, ada karakter ya, ada integer ya. Integer itu bilangan bulat. Kemudian ada float nih ya. Jadi karakter sama string itu nanti sama teman-teman ya. Jadi ini sama tetapi berbeda ya. Ini string ya. Kalau float ini bilangan pecahan ya. Jadi misalnya kalian bikin variabel misalnya pi ya. Pi itu 3,14 ya teman-teman ya. Nah, ini tipe datanya float. Nah, sebenarnya float itu singkatan teman-teman ya. Singkatan dari apa? Dari floating point. Jadi bilangan mengambang istilahnya. Ya, itu float. Terus double. Nah, kebetulan double ini tidak disupport di JavaScript ya. Jadi JavaScript itu menyederhanakan ya. Kalau di mana ya? Aduh, teman saya sudah datang. Sebentar ya, sebentar. Oh. Oke, dengan dia. Oke teman-teman, ternyata teman saya sudah datang nih. Aduh, teman jauh, saya nggak enak ya. Kirain datangnya setelah jam 1, ternyata jam 11 sudah datang. Mungkin saya akhiri dulu ya, mohon maaf. Nanti mungkin saya akan bikin video sendiri mungkin ya. Yang nanti akan saya upload ya. Jadi ini saya selesaikan sedikit ya teman-teman ya. Double itu ceritanya begini teman-teman ya. Ceritanya. Kalau di C++, saya yakin di Python nggak ada. Istilah double itu di Python nggak ada juga. Karena Python itu lebih sederhana dibanding JavaScript justru. Ya. Jadi dulu teman-teman ya, kalau di C++ ya, ini kasus C++, yang namanya integer teman-teman ya, yang namanya integer ya, itu saya bikin komen aja lah ya, bikin komen aja ya. Yang namanya integer itu angka dari minus, saya lupa, kalau nggak salah minus 2 pangkat 16 gitu ya. 2 pangkat 16 atau 2 pangkat 8, saya lupa ya, kayaknya 2 pangkat 16 deh. 2 pangkat 16 sampai dengan plus 2 pangkat 16. Ini namanya double ya. Ini namanya integer. Atau pangkat 8 ya. Nanti saya cari ya. Kayaknya pangkat 8 deh. Sorry. Pangkat 8 ya. 2 pangkat 8. Saya udah lama banget nggak mainan C++ ya. 2 pangkat 8. Kalau double teman-teman ya. Itu kalau nggak salah. Itu minus 2 pangkat
32 ya sampai dengan plus 2 pangkat 32. Gitu. Nah ini di C++ dibedakan teman-teman ya. Jadi kalau kalian membuat sebuah angka, sebuah variabel ya teman-teman ya, yang isinya angka di atas 2 pangkat 8 itu harus kalian sebut sebagai double, bukan integer. Ya teman-teman ya. Bingung ya. Tapi nggak apa, di JavaScript tidak ada istilah double integer itu nggak ada ya. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Gitu. Kalau di JavaScript justru adanya number malah ya. Float ini juga tidak ada di JavaScript ya. Gitu. Jadi semua angka dia mau koma, mau ukurannya berapa? 2 pangkat di atas 2 pangkat 32, pokoknya dia angka itu dianggap sebagai number. Jadi ini kasus di bahasa pemrograman lain ya. Ini kasus di C++ contohnya ya, gitu. Atau di Java, ya di Java juga seperti itu ya. Kalau JavaScript enggak. Float juga ya, float itu juga kasus di Java. Nah nanti semuanya itu ya, jadi nanti integer, double, sama float itu di JavaScript disebut sebagai number karena dia angka. Gitu. Ya teman-teman ya. Sampai sini dulu ya, karena ini penting teman-teman ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah variabel, itu tidak boleh ya, tidak boleh nih haram hukumnya. Ketika misalnya penjumlahan seperti ini teman-teman ya, kalian sudah tentukan bahwa variabel A itu isinya number tuh, kan ada tulisan number tuh ya. Tiba-tiba isinya itu dirubah menjadi string, wah nanti hasilnya berbahaya. Semua operasi yang penjumlahan, pembagian, pangkat itu nanti hancur semua ya, karena kan nggak mungkin kita menjumlahkan string kan, gitu. Nah, sekarang dianggap seperti itu. Jadi intinya ya teman-teman ya, ketika kalian membuat algoritma ini, struktur datanya harus kalian tentukan terlebih dahulu. Saya itu pakai apa? Apakah string, number? Kayaknya itu sih. Apa dia objek gitu ya. Tapi nanti ada struktur data yang yang ini nih non primitif ini struktur data buatan teman-teman ya. Tidak disupport secara natif, dibuat untuk mempermudah algoritma gitu. Nanti kapan-kapan kita belajar kalau array ya, kalau array otomatis kita belajar nih ini wajib mungkin stack sama queue nanti kita akan coba pelajari ya. Lah graph sama tree ini dipakai di AI nih. Ini banyak banget pakai di AI ya. Di artificial intelligence itu pakainya ini. Karena ada beberapa kasus di dunia nyata yang kalau diabstraksikan menggunakan graph atau tree itu komputernya lebih apa ya? Lebih mudah dipahami gitu loh. Sama bahasa komputer itu lebih mudah dipahami. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti kalau istilah integer, karakter, float sama double ini hampir semua bahasa pemrograman ada. Yang ini tergantung dari level dukungan dari bahasa pemrograman gitu ya. Kalaupun tidak ada, biasanya ada pihak ketiga yang membuat. Gitu. Oke, jadi sementara ini dulu ya teman-teman ya. Nanti pekan depan kita bahas khusus struktur data yang ada di JavaScript. Ini ya. Ini saya sebutkan semua ya. Terus bagaimana cara mendeteksinya akan kita lihat gitu ya. Oke, sementara itu aja teman-teman ya. Mohon maaf saya teman jadi ada sejam 10 menit ya. Aduh, saya tidak perform. Nggak apa nanti saya istilahnya apa ya? Saya bayar utangnya gitu ya pada pertemuan selanjutnya. Atau saya buat video terpisah gitu ya. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman ya. Iya, mohon maaf nih. Iya, Aduh, ini temannya Pak. dari Purbalingga ya, dari Purbalingga, dari Purwokerto ini. Aduh, pada datang nih. Oke, saya akhiri dulu ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.